Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita kembali bertemu dalam program Tarim KPI Inais, yang mana program Tarim ini sudah memasuki season yang kedua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini juga untuk Tarim season kedua pada episode yang pertama, alhamdulillah kita kedatangan sumber pengetahuan ataupun guru kita yang ada di lingkup perkuliahan, yaitu yang ada di Institut Agama Islam Said Bogor. Siapa lagi kalau bukan dosen favorit kita semua, guru kita semua, yaitu Bapak Ruli, yang alhamdulillah selamat datang Pak, sudah menyempatkan hadir dalam program Tarim season yang kedua ini. Terima kasih. Terima kasih, saya diundang malah. Alhamdulillah, masih Pak. Sebelum kita berbincang yang lebih panjang dalam kesempatan hari ini Pak, berbicara tentang bulan Ramadan nih Pak, alhamdulillah kan kita sudah memasuki hari yang ke-14 ya, menjelang 15. Gimana Pak? Kesan-kesan ataupun apakah ada kendala-kendala, kejadian-kejadian menarik selama 14 hari puasa ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap bulan Ramadan, setiap bulan puasa itu tentu ada cerita masing-masing di setiap tahun. Ada cerita tentang takjil, ada cerita tentang beramal secara sosial, berbareng-bareng semuanya. Ada juga cerita pribadi yang memang dihadapi oleh pribadi masing-masing. Jadi banyak hal yang terjadi, termasuk di tahun ini. Berbeda dengan tahun yang lalu ketika kita menghadapi COVID. Menghadapi COVID itu berat, tetapi lebih ringan kalau puasa karena ada di rumah semuanya. Jadi tidak ada urusan yang lebih berat lagi kecuali pada saat kalau bulan Ramadan itu kita bertemu orang-orang. Nah, karena kan di situ banyak hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang mengurangi nilai pahala kita kalau kita tidak menjaga puasa kita. Banyaklah hal itu sebenarnya, banyak. Bahkan kejadian menarik lah banyak di tahun-tahun ini, kayak tadi yang Bapak sebutin terkait takjil. Sekarang kan lagi marak dan lagi viral di media sosial tentang war takjil yang ada di sosial media, yang mana teman-teman kita yang non muslim ikut berburu takjil Ramadan. Setiap jam 3 mereka sudah ikut belanja dan memborong semua takjil-takjil yang ada di pinggiran. Itu menurut Bapak gimana Pak? Inilah menariknya Ramadan. Karena Ramadan itu, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Iya, betul. Jadi rahmat bagi semuanya, bukan cuma buat umat muslim, bukan cuma buat Islam. Tetapi malah mereka mendapatkan banyak rezeki yang non muslim pada saat bulan Ramadan ini. Banyak pengusaha yang bukan muslim juga dapat banyak keuntungan di bulan Ramadan ini. Makanya Ramadan dibilang sebagai bulan rahmatan lil alamin. Buat semua umat. Mereka mau jajan banyak jajanan di bulan Ramadan. Ikut bareng rame dengan kita. Mudik, mereka ikut mudik juga. Bukan cuma umat Islam saja yang mudik, ikut juga mereka juga. Nah, ini fenomena, sebetulnya fenomena yang merekatkan secara sosial semua kalangan dari semua umat, bukan cuma umat Islam. Dan mereka, umat Islam Ramadan ini bisa merekatkan semuanya. Berburu takjil bareng-bareng. Nanti mudik bareng-bareng. Semuanya. Jadi Ramadan ini luar biasa sebagai contoh bulan yang agung yang memberikan rahmat buat semua umat, bukan cuma umat Muslim. Iya, betul. Karena memang setiap bulan Ramadan datang itu vibes-nya beda, Pak. Suasananya itu kayak setelah ada pengumuman bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari apa, dengan serentak itu vibes-nya bulan Ramadan tiba-tiba datang gitu, Pak. Jadi bedalah kehangatannya, terus kekhidmatan dalam bulan Ramadan itu mendadak berbeda dengan bulan-bulan yang lain gitu Pak. Akhirnya kan itulah benar yang tadi kata Bapak katakan, bulan Ramadan itu ya kayak bulan rahmatan lil alamin bagi semuanya. Dan
alhamdulillah gitu Pak, dengan adanya tradisi yang baru ada di zaman sekarang kayak wartakjil, teman-teman non-muslim datang itu sebenarnya menjadi tanda di Indonesia itu nilai toleransi itu sangat tinggi Pak. Iya. Karena yang merasakan Ramadan itu bukan hanya kita, bukan hanya teman-teman yang muslim, tapi teman-teman yang non-muslim juga ikut merasakan kehangatan yang ada di bulan Ramadan. Betul. Dan jangan salah, ekonomi bergerak itu tinggi ketika bulan Ramadan. Iya betul Pak. Ekonomi itu tinggi bergeraknya, semua bergerak. Dan bahkan di bulan Ramadan ini kan sering terjadi inflasi ya. Iya. Harga itu naik karena apa? Semuanya bergerak secara ekonomi. Dan mudah-mudahan Allah kasih rezeki buat Ya, banyak amin, semuanya. amin. Jadi semuanya juga sejahtera, bahagia di bulan Ramadan ini. Jangan ada yang bersedih hati di bulan Ramadan ini. Iya betul Pak. Iya, karena benar yang tadi Bapak katakan terkait inflasi itu yang mendadak naik, karena kan memang sudah menjadi tradisi, apalagi menjelang Lebaran banyak masyarakat umum berbelanja baju Lebaran. Iya betul. Berbelanja baju Lebaran di pasar-pasar tradisional, supermarket ataupun mal-mal yang ada di Indonesia gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, terkait ketika kita berbelanja di pasar tradisional, sepengalaman saya ya, ketika saya mengantar orang tua, terutama ibu, ketika berbelanja di pasar itu sering dipertemukan ataupun dalam suasana panas, rame, dan kesel Pak. Karena panasnya dengan cuaca yang ada, terus keselnya kita desak-desakan lah dengan pengunjung yang lain juga. Ditambah keselnya juga karena ketika kita mengantar orang tua, ya mungkin sudah tahu lah. Apalagi orang tua kita yang wanita, yang ibu, kalau berbelanja itu tidak cukup memakan waktu 2-3 jam. Karena setelah satu toko nggak diterima dengan tawarannya, akhirnya pindah juga ke tempat yang lain. Jadi nggak cukup gitu Pak. Nah, Karena memang ibu-ibu itu beda harga 500 aja dia cari yang murah. betul Pak. Jadi makanya lama. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak beli to the point. Iya. Sekian ambil sudah pulang. Ya, Kalau sekiranya ibu, suka ambil. Ya ambil. Kalau ibu-ibu kan enggak Beda. cari. Karena mereka berpikir ekonomis. Dan itulah memang bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu berpikir ibu-ibu ekonomis. itu, Jadi dia cari yang lebih murah. Walaupun sebetulnya bedanya cuma 500 rupiah atau 1000 gitu. Betul. Itulah Kapolda, Kepala Polisi Dapur. Nah, itu biasanya dia, kayak iya, gitu. iya. Ada kan karena banyak pertimbangan, bukan hanya kebutuhan terkait pakaian ataupun lain. Ya itulah kehebatan seorang wanita, ibu-ibu, bukan hanya memikirkan soal itu, banyak juga keperluan-keperluan yang lain. Nah, karena dia itu menteri keuangannya rumah tangga. Iya betul. Nggak boleh defisit. Iya. Makanya beda 500 saja dia kejar. Betul Pak. Itu terkait bulan Ramadan ini juga Pak, banyak godaan-godaan yang datang ke kita. Misal kayak di jam-jam krusial lah, di jam 1 ataupun jam 2 panas terik matahari kan alhamdulillah 3 hari sekarang ini lumayan cuaca berubah. Terang. Iya, terang lumayan lah. Bahkan terkait soal rasa kesal dan emosi itu Pak nih. Terkait emosi yang ada di bulan puasa, misal karena satu kejadian ataupun satu orang, itu membuat kita kayak nahan kesel itu berat Bapak. Nah, menurut Bapak cara menyikapi terkait rasa emosi yang ada di bulan puasa itu kayak gimana Pak? Iya. Memang hambatan paling besar di dalam bulan Ramadan atau puasa ini adalah menahan hawa nafsu. Iya, betul. Termasuk salah satu di dalamnya adalah rasa marah. Rasa marah. Nah, kalau menahan sebatas menahan lapar, menahan haus itu semua orang lulus. Iya, betul. Semua orang bisa. Tetapi ketika hawa nafsu yang bekerja di sini nih mengganggu, nah itu yang kita perlu kendalikan. Iya. Dan memang inilah hambatan utama di bulan Ramadan itu hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Termasuk di dalamnya marah. Iya, betul Pak. Belum lagi kalau pulang kerja macet gitu ya. Betul Pak. Macet sampai rumah, waduh ini duduk di jalan udah ngomel-ngomel aja kitanya udah marah-marah. Padahal itu kan sesuatu yang harusnya bisa kita tahan. Karena memang ya ini memang bulannya bulan Ramadan gitu ya. Betul Pak. Dan sebenarnya Indonesia tuh dikasih berkah ya. Bulan Ramadan puasa tuh nggak lama, setiap harinya tuh cuma 12 jam. Iya, 12 jam. Tapi di luar negeri sana ada yang 18 jam. Iya. Ada yang 20 jam menahan. 23 jam juga. 23 jam. Menahan amarahnya itu panjang. Menahan hawa nafsunya itu panjang. Kalau di kita lebih ringan dibanding yang lain. betul. Seharusnya
orang Indonesia ini, muslim di Indonesia itu lebih bisa menahan diri sebetulnya. Seharusnya. Iya betul. Karena hanya 12 jam saja. Puasanya 12 jam. Tetapi memang ya, yang namanya setan mengganggu manusia itu dengan segala jalannya. Jangankan 12 jam. Menahan marah sebentar aja agak sulit. Sulit, benar-benar sulit. Ya. Iya. Padahal marah itu kan dihembuskannya itu oleh setan itu. Supaya marah. Supaya nilai puasanya berkurang. Supaya nilai puasanya berkurang gitu. Tapi apa sih sebetulnya dari titik marah itu? Titik marah itu karena ada tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Ya. Selama sesuai, marah itu nggak akan datang. Tetapi ketika tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita, marah itu datang. Kalau diikutin, apa puasanya batal? Mengurangi pahala puasanya. Iya betul. Mengurangi puasanya. Padahal Allah menjanjikan banyak hal ketika orang bisa menahan amarahnya. Ya, ada banyak keutamaan ketika orang menahan marah. Jadi kalau bisa tidak usah marah, karena apa? Allah kasih loh banyak keutamaan ketika orang bisa menahan amarahnya. Yang pertama ya, Allah akan menahan siksa kepadanya apabila dia bisa menahan amarahnya. Betul Pak. Jadi kalau dia bisa menahan amarah, siksa dari Allah itu nggak akan datang. Karena ditahan sebagaimana dia bisa menahan amarahnya. Itu salah satunya loh ya. Jadi semua orang beribadah, berpasrah diri kepada Allah. Salah satunya apa? Supaya terhindar dari siksa api neraka, kan begitu ya. Maka ketika orang bisa menahan amarahnya, Allah akan tahan siksa. Jadi itu sebetulnya pekerjaan yang kalau kita lihat ya, hadiahnya besar. Cuma tinggal effort kita gimana caranya kita bisa menahan amarah itu. Kadang kan kita gampang tuh meluapkan gitu. Meluapkan amarah kita, marah dengan kata-kata, apalagi kata-kata yang kurang pantas dengan kalimat-kalimat yang kasar, dengan menggunakan bahasa yang memang tidak pada tempatnya, dan itu ujungnya apa? Menyakiti orang lain. Iya, impactnya banyak ya Pak. Impactnya banyak banget. Padahal karena emosi sesaat gitu ya. Makanya dalam Islam tuh tahanlah emosi, janganlah marah, kan begitu ya? Janganlah marah, karena marah itu sebetulnya dihembuskan oleh setan gitu. Iya betul, karena kan sesuai ada perkataan juga dalam hadis bahwa amarah itu timbulnya dari setan. Nah, setan itu terbuat dari api. Maka untuk memadamkan api itu perlu dengan adanya air. Maka ketika seseorang emosi, dalam keadaan emosi, maka dianjurkan oleh Rasulullah kita harus berwudu. Berwudu, betul. Supaya kita lebih adem dan bisa mengantisipasi keadaan dan emosi itu, Pak. Iya. Dan yang paling ringan sebetulnya menahan emosi kita adalah yang pertama ya, kalau di dalam syariat kan dalam Islam itu beristighfar. Sebelum wudu beristighfar lah. Manakah tahu ketika kita beristighfar kemudian Allah menyurutkan amarah kita. Bermohon ampun kepada Allah. Perkara marah itu disebabkan karena orang lain salah atau justru kita yang salah, kita beristighfar aja. Kadang-kadang kalau orang marah tuh kalap. Istighfar gitu, malah dibalikin. Dia yang salah kok saya yang suruh istighfar. Padahal istighfar itu menurunkan. Kalau dalam kesehatan kan tipsnya adalah menarik nafas. Tariklah nafas dalam-dalam ketika kamu marah. Supaya apa? Supaya marahnya terhenti. Nah kalau di dalam Islam, tarik nafas sambil beristighfar kepada Allah. Jadi nanti dia akan turun. Marahnya itu akan turun. Kalau nggak berhasil juga, ambil air wudhu. Nah itu tadi yang disampaikan ya. Ambil air wudhu. Supaya dingin karena amarah itu dari api. Dari api. Api itu habis sama air. Nah itu maka berwudhulah gitu. Maka ketika kamu marah, kamu duduk, kan gitu ya. Ketika kamu berdiri dan kamu marah, kamu duduklah. Supaya berhenti marah. Ketika duduk nggak bisa juga, kamu tidurlah berbaring. Sambil apa kalau dalam Islam itu? Sambil beristighfar. Supaya marahnya bisa hilang, berangsur-angsur hilang gitu terus. Makanya kan banyak keuntungan ataupun keutamaan-keutamaan ketika kita bisa mengendalikan emosi. Bahkan salah satu perkataan Rasulullah, orang yang paling kuat itu bukan orang yang jago berkelahi. Bukan orang yang bisa mengangkat beban ratusan kilo, tapi orang yang paling kuat itu orang yang bisa mengendalikan rasa emosi, rasa marah ketika kita menghadapi ataupun dalam situasi tertentu. Itulah orang yang paling kuat menurut Rasulullah. Nah, gitu Pak. Jadi karena itu kan
sandingannya itu dengan gini, orang yang paling kuat adalah mereka yang bisa menahan amarahnya. Dan orang yang paling santun, berarti kan kuat juga. Ketika dia bisa memaafkan. Nah, kan ketika marah biasanya kita sulit memaafkan orang. Iya kan, sulit sekali. Kalau kita lagi marah, orang minta maaf pun kita nggak mau gitu. Gengsi biasanya. Gengsi, oh dia yang salah gitu. Enggak, kamu harus begini dan sebagainya. Padahal Rasulullah mengatakan yang kuat itu adalah yang memaafkan, dan yang santun berarti kuat juga dia, yang bisa memaafkan. Yang bisa memaafkan. Kadang-kadang kita merasa benar, padahal mungkin posisi kita salah. Kita nggak mau minta maaf, ketika kita tahu bahwa kita benar, orang minta maaf, kita nggak mau maafkan. Nah itu juga jadi masalah. Gitu. Jadi berarti kan memaafkan itu bukan suatu tindakan yang hina gitu. Iya betul. Justru orang yang bisa memaafkan tanpa diminta, itu berarti tandanya orang itu sangat mulia dan sangat berbaik hatilah, rendah hati gitu ya. Iya. Orang yang berpasrah diri adalah orang yang kemudian dia bisa memaafkan orang lain. Dan dia mau meminta maaf walaupun dia tidak bersalah. Tapi dia bisa memaafkan atau meminta maaf kepada orang lain. Itu dia berpasrah diri kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha tahu. Ketika dia meminta maaf pada bukan salah dia, tujuannya cuma satu, meredakan tensi yang tinggi di kedua-duanya. Betul Pak. Ya. Menarik ya Pak ya terkait emosi lah yang karena itu sudah menjadi sifat ataupun kondisi yang sering datang lah. Betul. Apalagi kan di dalam bulan puasa ini, karena tantangan terbesar ketika kita menjalankan puasa itu ya menahan hawa nafsu, bukan hanya hawa nafsu lapar, haus, bahkan emosi. Karena kan ada dalam satu riwayat juga ketika sahabat bertanya ke Kanjeng Rasulullah setelah peperangan besar, sahabat menanyakan ke Kanjeng Rasulullah bahwa apalagi perang yang paling besar setelah perang-perang yang sudah kita lakukan, yaitu perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Akhirnya Rasulullah menjawab, salah satu perang terbesar adalah perang memerangi hawa nafsu kita sendiri. Ya itu. Iya, betul. Akhirnya kan itu membuktikan bahwa memerangi hawa nafsu itu menjadi tantangan yang sangat besar buat kita ya Pak. Betul. Bukan hanya terkait rasa lapar ataupun emosi. Itu ya menjadi rahasia umum lah buat kita. Betul. Dan mudah-mudahan ya kita semua bisa menjalankan puasa dengan khidmat, dengan bisa mengendalikan juga rasa emosi yang selalu datang kepada kita. Karena kan tidak tahu waktu, tidak tahu dalam kondisi apapun dan dimanapun gitu ya Pak. Ya, dan pemenang di bulan Ramadan itu siapa sih? Yang menang di bulan Ramadan adalah mereka yang bisa menahan hawa nafsunya. Dia lah jadi pemenang. Tapi kalau marahnya masih di los, makan kemudian nggak pakai aturan langsung sampai kemudian nggak bisa terawih gara-gara kekenyangan, itu karena hawa nafsu aja. Dendam itu. Dendam itu. Pada saat mau lebaran resah, nggak punya baju lebaran, marah-marah tadi yang disampaikan ya, belanja jadi marah gara-gara kehabisan stok, uang ada tapi barang nggak ada, marah. Padahal itu sebenarnya satu kesempatan buat kita nih Muslim untuk memperoleh banyak pahala dengan menahan hawa nafsu. Salah satunya menahan marah kita. Pahalanya besar sekali Allah berikan kepada mereka yang bisa menahan amarahnya. Dan bahkan Rasulullah mengatakan ada loh di akhirat itu nanti ada satu neraka yang punya pintunya itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang bisa menahan amarah. Jadi supaya kita terhindar dari neraka, sebetulnya salah satunya jalannya adalah menahan marah, menahan amarah. Karena pintu itu tidak bisa dilalui. Kecuali bisa dari orang-orang yang bisa marah gitu. Orang-orang yang marah kemudian melampiaskan amarahnya kepada maksiat kepada Allah, dia masuk tuh ke pintu itu. Sudah disediakan ya Pak? Nah, sudah disediakan. Oleh karenanya, salah satu caranya menghindari dari neraka, tahan amarah. Tahan amarah. Kadang-kadang gini ya, manusiawi orang marah. Setelah itu baru sadar, kenapa saya marah ya? Nah, karena penyesalan datangnya dari akhir gitu. Seharusnya saya nggak marah.
Tapi seringkali kan orang marah dulu. Setelahnya baru sadar, harusnya tadi sudah nggak marah. Iya. Nah, jangan sampai penyesalan seperti itu, makanya ketika marah beristighfarlah. Iya. Tenangkanlah hati, berwudulah, kan begitu ya. Kemudian satu sebetulnya tips ya, jangan merasa paling benar gitu aja. Kalau udah merasa paling benar, itu amarah nggak turun. Tapi kalau merasa ya sudahlah, mungkin ini salah saya, padahal bukan dia Iya. yang salah. Nah itu biasanya amarah turun karena mungkin ya saya yang salah. Iya. Jadi itu. Iya betul Pak. Tapi ya begitu, benar-benar menarik lah terkait pembahasan terkait emosi, karena kan dalam kegiatan puasa atau dalam bulan Ramadan itu kan setelah target akhir itu kita kan ada Idul Fitri. Yang mana Idul Fitri itu sebenarnya itu kan hari kemenangan. Hari kemenangan yang mana orang ataupun makhluk yang bisa menahan segala godaan, baik emosi, lapar, dan yang lain, itu meraih kemenangannya itu di hari Idul Fitri gitu Pak. Ya, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan ya kita semua terkait yang tadi sudah Bapak bahas juga dengan bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana cara ketika kita dalam keadaan emosi kita harus bertindak seperti apa, bagaimana itu menjadi pelajaran penting buat kita, karena memang emosi itu datang setiap saat gitu Pak. Dan alhamdulillah terkait materi ataupun penyampaian Bapak tadi sebenarnya banyak banget Pak yang ingin kita bahas juga gitu. Iya. Karena memang durasi yang kita persiapkan tidak mumpuni, mudah-mudahan bisa ada di kesempatan yang lain. Insya Allah. Dan alhamdulillah terima kasih juga Bapak kasih, atas waktu dan kesempatannya, Terima kasih. ataupun ilmu yang tadi Bapak sampaikan ke kita, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk teman-teman. Alhamdulillah gitu Pak. Kita sudah sampai di ujung acara. Iya. Di ujung Ya, acara. terima kasih banyak Pak, sama-sama. kepada seluruh mahasiswa KPI ini ya. Bagus sekali ada acara seperti ini. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih Terima banyak. kasih, Ya. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung acara, yaitu di Tarim Season 2. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bertemu dan berjumpa kembali. Saya Samsul Marif Hidayah sebagai host di acara ini, dan Bapak Ruli selaku dosen yang ada di Institut Agama Islam Syahid Bogor mengucapkan terima kasih dan semangat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi